samping kiri kanannya? Oh, ada yang nggak masuk ya, siapa? Ananda Kapsi ya. Nah, mudah-mudahan dia tidak sakit. Kalau nggak salah tadi ada kabarnya dia izin ya. Dia berdasarkan segala urusannya sehingga nanti dia datang lagi ke sini masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, selamat bertemu lagi dengan Bapak. Kalau sebelumnya Bapak ngajar pelajaran Quran hadis ya di kelas ini, hari ini Bapak insya Allah nanti akan tuh ada tulisan ya di depan di slide P5 PPRA Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, tugasnya nggak berat, tetapi kita harus mengamalkan sebagai pelajar yang berjiwa Pancasila dan pelajar yang memiliki rahmatan lil alamin. Ada yang tahu rahmatan lil alamin itu apa? Nah, seringnya dengan lagunya tapi nggak tahu. Nah, rahmatan lil alamin itu untuk semesta alam. Jadi kita menjadi yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah Bapak di sini ngambil tema dari pembelajaran ini, yaitu bisa dilihat di slide berikutnya ya. Nah, yang ini sama Bapak nggak bisa di slide ini kan ya. Modulnya gaya hidup ketika kurangi sampah plastik supaya hidup menjadi bersih. Karena dengan banyak sampah, maka kemungkinan besar hidup kita tidak akan asik lagi karena terganggu. Yang lihat di kota-kota besar yang sampahnya sudah tidak sakit, bau dan sebagainya. Kondisinya alhamdulillah masih segar karena masih banyaknya oksigen, banyaknya pepohonan di lingkungan sekolah kita. Dan sampah juga alhamdulillah sering dibersihkan sama kalian sehingga lingkungan sekolah ini kelihatan rapi alhamdulillah ya. Nah, targetnya nanti kita akan mengambil dua dimensi, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta nanti kreatif. Dari sampah tersebut akan kita olah ya. Bahkan di belakang Bapak lihat tuh ada sampah yang sudah dibuat eco-brick. Itu berarti kalian sudah terbiasa melakukan hal demikian. Cuma pada waktu itu belum dijelaskan bagaimana ya. Nah, selanjutnya dari target ini juga memiliki alur target ya, di mana dimensi beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan elemen akhlak kepada alam. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dulu ketika perang aja, ketika putus muka nggak main bom-boman karena berkala bom ya. Nah, tetapi dia rahmatan lil alamin ya. Ke alam aja berakhlak ya, tidak menghancurkan. Nah, kita juga sama. Di jalan ada sampah, mungkin masukkan ke tong sampah sesuai dengan namanya. Itu termasuk apa? Akhlak kepada alam. Ada yang mampet ya, solokan mampet kita bocorin ya, supaya airnya tidak bergenang, orang yang lewat jadi asik, jadi nyaman, apalagi yang hidupnya di kota besar ya. Nah, selanjutnya supaya menjaga lingkungan alam sekitarnya, minimalnya di lingkungan MI di sini ya. Kalau videonya bisa ke Desa Bojong, Kecamatan Cijengjing, atau Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau Desa Karangpamulian, Kecamatan Cijengjing dan sebagainya. Ya, bisa juga sebagai warga negara Indonesia se-Indonesia. Sehingga alam ini akan tetap terjaga. Kreatifnya nanti akan menghasilkan gagasan orisinal. Ya, dari sampah tersebut bisa diolah seperti itu. Dimensinya yang pertama dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi kita biasa berakhlak mulia ya, supaya elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Targetnya yang diharapkan nanti kita terbiasa dengan tindakan-tindakan ramah dan ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan ya. Nah, jadi terbiasa, bukan karena disuruh sama Pak Guru atau Bu Guru, sudah terbiasa membuang sampah dan sebagainya. Elemen akhlak pada alam ya, dimensi elemen menghasilkan gagasan dan orisinal dan menghasilkan yang seperti bisa dibaca ya. Selanjutnya untuk proyek, untuk penilaiannya seperti ini. Nanti kalau kalian belum terbiasa berarti nilainya belum berkembang, merah, sudah lulus ya. Kalau nanti udah sedikit terbiasa berarti mulai melakukan tindakan memilah sampah. Dan selanjutnya kalau yang terbaik yaitu sangat berkembang ya. Kalian itu sudah terbiasa lagi ya. Kita lanjutin selanjutnya, masih penilaian. Nah, kita lihat di sini tahapan proyeknya. Kita nanti akan mengenal apa? Jenis-jenis sampah ya, termasuk mungkin di kelasnya suka bikin sampah. Yang kedua, konseptualnya memahami dan mencari berbagai sumber untuk melaksanakan dalam proyek ini ya. Yang ketiga, tahap aksi, yaitu peserta didik membuat konten berupa poster dan video. Harusnya bikin video atau bikin poster. Melindungi alam ini dari sampah ya, nanti ya.
Insya Allah dipraktekkan dengan wali kelasnya bisa, dengan bapak juga nanti bisa diikuti. Yang selanjutnya tindak lanjut dan refleksi peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi proyek ini. Nanti kalau berhasil akan dilanjutkan, kalau tidak berarti dievaluasi lagi di proyek. Aktivitasnya nanti setiap siswa akan melaksanakan K5 ini dan juga PPRA. Ya. Bapak persingkat. Ya. Nah, di sini tahapan-tahapannya, ya, kegiatannya nanti ya, kita laksanakan di alam. Bapak jelasin dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal macam-macam sampah. Nah, di sini Bapak jelaskan dulu sehingga nanti ketika ke alam, ketika kita memisahkan, kita tahu jangan ditukar. Sampah organik ditukar dengan sampah anorganik. Ya. Nah, sampah adalah apa? Nggak dibaca. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan. Siapa yang bisa baca yo yang keras? Tetapi masih dapat ya, menjadi barang yang beli permen es krim, jangan permen, beli es krim. Biasanya dibungkus pakai apa? Plastik. Plastiknya tersebut apa maksudnya sampah apa? Anorganik. Karena tidak bisa diurai. Dan selanjutnya kita lanjutin ya di sini macam-macamnya. Targetnya nanti kita akan mencari sampah sebanyak-banyaknya dari lingkungan sekolah kita untuk dipisahkan mana yang organik dan mana yang anorganik. Sudah terbiasa kan tiap hari atau enggak? Buang sampahnya sembarangan. Cung, yang sudah terbiasa membuang sampahnya pada tempatnya. Tuh, mana? Wah, tinggi-tingginya cium tangannya ya. Nanti kita praktekkan di lapangannya ya. Kita percepat materinya. Nah, manfaat sampah, ternyata sampah yang sudah dibuang itu ada manfaatnya. Apa aja nih? Coba ada yang mampu membaca? Ya, pupuk organik. Nah, daun ya. Kita beli bacang, rumput ada daunnya. Itu bisa menjadi apa? Pupuk organik. Atau daun apa? Daun rambutan. Samping sekolah kita ya. Daun pisang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Sebagai sumber apa? Kedua, humus. Pupuk buatan. Yang ketiga, didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Ya, contohnya rotan. Nah, itu kalau diambil bisa dibuat kursi, meja dan sebagainya. Yang keempat, alternatif. Nah, kalau kamu suka buka YouTube itu ada di YouTube orang yang masaknya pakai kotoran sapi. Jijik nggak? Kalau kotoran sapinya jijik. Tapi kalau udah diolah menjadi gas itu bisa dipakai. Daripada kita beli gas LPG harganya lumayan mahal. Pakai kotoran sapi karena kita ternak sapi. Yang keempat apa? Yang kelima dapat menjadikan sumber listrik. Jadi kalau listriknya mati bisa tuh dari sampah diolah. Ya makanya kita harus mencari ilmunya. Sekarang itu banyak kalau di YouTube dan lain sebagainya di internet bisa mendapatkan ya. Dipercepat ya. Selanjutnya dampak sampah, dampak negatifnya. Yang anorganik. Nah, sulit terurai. Makanya kalau kamu buang sampah plastik bisa kelihatan kan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kalau nggak ada yang ambil, masih ada aja kan sampah plastik. Ya. Nah, 1 bulan, 1 tahun, bahkan ada pohon yang sampai mati karena terlalu banyak sampah plastik di sampingnya. Ya. Nah, yang kedua, plastik mengancam kelestarian. Yang ketiga apa? Sampah plastik mencemari tanah. Nah, seperti yang tadi Bapak bisa menjadikan tanaman itu mati karena akarnya tidak bisa mencari makanan. Sama. Yang keempat, merusak apalagi rantai makanan, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Kalian kalau jalan-jalan kota besar itu banyak. Ya, orang yang tiba-tiba mati, disentri, diare dan sebagainya. Menyebabkan apa? Polusi udara. Ya, salah satu contoh yang besarnya dari kendaraan listrik. Nah, di sini mari kita mengambil alat makan sekali pakai. Ya, sudah terbiasa kan? Nah, di sini Bapak lihat banyak yang bawa apa? Botol minum besar. Nah, otomatis botol minum besar itu nggak bakal dibuang karena belinya mahal orang tuanya. Ya, nah sehingga dicuci, dibawa pulang lagi atau dibawa pulang dicuci, besoknya bawa lagi.
lagi, airnya diisi, sehingga nggak beli air minum yang satu kali ambil langsung dibuang ya. Dan masih bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Untuk sampah seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan soda yang kedua adalah untuk sampah anorganik atau sering disebut. Fungsi utama dari pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Tiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah kita dapat memproses sampah organik menjadi media tanam kompos. Untuk itu, kita dapat membuat tabung komposter atau lubang biopori di rumah kita. Bila belum ada, sementara sampah ini dapat dibawa oleh para pengangkut sampah. Tetapi sebelum dijual atau disetorkan ke bank sampah, pastikan dulu kalau sampah tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Lalu, hal yang juga penting dalam pemilahan sampah ini adalah kita harus membiasakan diri untuk tidak mengikat sampah dalam plastik. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menyulitkan petugas kebersihan dalam memproses sampah tersebut. Jika sampah ditaruh dalam kantong plastik terikat, petugas harus membuka satu persatu kantong sampah tersebut agar sampah dapat diolah lebih lanjut. Selain itu, sampah organik akan lebih lama terurai. Sedangkan Kota Tangerang Selatan memproduksi sampah lebih dari 800 ton per hari. Jadi, sangat tidak mungkin bagi petugas kebersihan untuk membuka ribuan atau puluhan ribu kantong sampah tiap harinya. Nantinya, jika kita sudah terbiasa untuk memilah sampah sendiri, maka tidak akan sulit lagi bagi kita untuk memilah sampah menjadi 3, 5, atau bahkan lebih. Pura-puranya sekian dulu ya, nanti pura-puranya pertemuan berikutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini ya, insya Allah kita ketemu di buku yang organik dan sampah anorganik. Ya, kalau sampah plastik dan sampah kan di luar sudah kalian nanti bisa bawa yang dibagi 2 kelompok ya, dibagi atau 4 kelompok nggak apa-apa. Ada yang bawa sampah organik tulisannya, ada sampah anorganik dan yang kedua ada yang sama ya. Silakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. Sisanya atau 55 ya, kayaknya pas ya 55 ya. Silakan 55 di tong sampahnya boleh dibawa yang ada tulisan organik dan anorganik. Kita praktek di lapangan atau di luar, kita mencari sampah, mengumpulkan. Nanti harus cepat mana yang sampah plastik, mana yang sampah plastik. Ya silakan berlima cari temannya. Jadi 4 kelompok ya. Ya, bawa satu-satu. Masing kelompok bawa satu. Gabung. Yuk, kita cari sampahnya. Ya. Kalau yang beda dengan yang tong sampah yang kalian bawa, boleh diberikan temannya. Ya. Bukan. Ini ada tulisannya anorganik. Jadi jangan mutlak ke tong sampah kalian. Kalau ternyata tong sampah yang dibawa sama kalian sampah organik, berarti tukeran ke yang teman masukinnya. Ya. Ya. Oh. Tadi ingat penjelasannya. Ayo. Anorganik. Tuh anorganik yang merah ya, yang merah tuh. Bisa dilihat di temannya. Ayo. Oh, ini banyak di sini sampahnya nih. Ya. Yang plastik yang merah. Yang plastik yang merah. Ya.
yang daunan ke yang warna hijau atau organik. Di sini banyak, ayo. Sampahnya kita ambil. Nah, udah nanti kita pisahkan. Sekarang ambil dulu aja sampahnya. Coba ini ada yang bisa jawab. Ini sampah apa? Organik. Organiknya. Ini kotaknya ada yang ini. Nah, warnanya merah ada tulisannya anorganik. Organik, iya organik. Nah, coba kalau ini masuk sampah apa? Organik. Organik. Karena dapat terurai. Kemana? Coba kita lihat tong sampahnya. Nah, sampah organik yang warna hijau ya. Nah, kebetulan di sini. Sama di daunan. Bisa yang kering juga. Nah, yang ini juga sama, termasuk sampah organik. Iya, Pak. Nah, itu bisa diuraikan cuma agak sedikit lama. Bisa. Organik tuh ya. Sama, yang itu juga ada yang organik, Ya, ada yang organik tuh, Pak. Ya. Ya, silahkan diambil. Pak, kayak gini ini. Ya. Ayo, Pak. Ya. Ya. Kayak organik. Nah, itu anorganik, bagus. Itu sesuai dengan tong sampah yang dibawanya. Aduh, Fadil berjuang sendiri. Nah, banyak ya sampahnya di sininya biar bersih lingkungan kelasnya. Tapi ini sampahnya belum diambil nih. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ada yang memilih anorganik, ada yang memilih yang biru. Boleh, sok. Yuk udah kita pilah dan pilih. Cari yang botol plastik untuk dimanfaatkan buat membuat tanaman hidroponik. Yuk, udah karena waktunya udah siang ya. Ya, mau pulang. Ya, yuk sebelah sini ya. Yuk, sini aja. Ayo bawa sini udah. Kita kelilingnya udah jauh ya. Itu organik. Oke, Pak. Pak. Ya. Plastik dan kawan-kawannya. Yang organik gimana, Pak? Yang plastik dan kawan-kawannya. Mana ini tulisannya nggak kelihatan? Nah, ya itu bagus, berarti tepat. Nah, yang ini yang di bawah tulisannya balikin biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini sama nah plastik. Udah yuk kita pilah yuk. Yang buat apa? Buat membuat tanaman hidroponik. Nanti bisa dilanjutkan sama kalian ya. Aku udah nunggu.
Nah, ayo bawa sini, tong sampah bawa sini. Bisa dibawa pulang ya, kayaknya. Kecuali ke pabrik plastik. Ya. Nah, yang ini bisa dibuat menjadi kompos ya. Nah, ini kalau dikubur di tanah, permisi jangan menghalangi ya. Nah, ini bisa dibuat nanti untuk kompos. Nah, di sini aja. Ya tadi etagennya Pak jadi Sama itu nanti jadi polisi. Polisi geserin ke sebelah selatan. Kita lihat mudah-mudahan tadi ada yang dapat plastik botol itu ya. Ini sampah apa? Anorganik. Tadi mah kelihatannya banyak ya yang bawa. Yuk. Kok nggak ada botolnya di mana? Ya sama ini ya, sampah plastik. Yuk, jauh-jauh. Dia. Cuma organik. Ya, ini sampah organiknya, salah simpannya berarti. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk tanaman hidroponik. Ini dipegang sama temannya. Di bawah aja disimpan. Organik. Nah, ini ketukeran nyimpannya. Ya, ini berarti kalian belum bisa nyimpannya ya. Cepat ya. Masih ketuker. Nah, ini coba bisa dimanfaatkan. Selain dijual juga bisa dibuat tanaman. Nah, boleh disimpan di sana nanti. Kalau di pertemuan yang akan datang kita olah bahan-bahan ini ya. Biar buat menanam tanaman hidroponik ya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Silahkan masuk lagi ke kelas yuk kita simpulkan pembelajarannya di dalam kelas. Sudah itunya simpan. Siapa yang berani menyebutkan macam-macam sampah organik untuk maju ke depan? Ayo, boleh dengan